wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwani wa akhwati fiddin azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di Nazm Imriti ala al-Ajrumiyah karya Syekh Syarfuddin Yahya bin Musa al-Imriti rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah ikhwani wa akhwati fiddin, kita sudah berada bab i'rabul atau i'rabil fi'li. Bab tentang i'rabnya fi'il. Setelah penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang fi'il secara singkat di bab al-af'al, bab tentang fi'il, yang dimana beliau membagi menjadi tiga, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amr. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang mabninya fi'il madi, ya, yang dimana beliau jelaskan bahwasanya mabninya fi'il madi ada tiga harokat, yaitu harokat fathah, kemudian harokat dhamma, kemudian harokat sukun. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang fi'il mudhari, yang dimana diawali dengan huruf mudhara'ah, ya. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang fi'il amr, yang dimana fi'il amr itu hukumnya mabni, ya, di atas sukun atau penghapusan nun atau penghapusan huruf illah, ya. Sekarang beliau akan membahas tentang i'rabnya fi'il, ya. Dan kemarin saya sudah jelaskan kepada antum semua bahwasanya beliau membahas duluan tentang fi'il karena mayoritas dari fi'il, ya, atau kebanyakan dari fi'il hukumnya mabni, ya. Sedikit dari fi'il hukumnya mu'rab, ya, sedikit dari fi'il hukumnya mu'rab. Jadi beliau mengedepankan fi'il, ya, atau para ulama nahwu, ya, umumnya mengedepankan fi'il ketimbang dari isimnya supaya penjelasannya itu sudah selesai, ya. Maka ini yang antum harus ketahui, ya, tentang masalah hal tersebut, bahwasanya para ulama nahwu mengedepankan pembahasan fi'il, ya, karena pembahasan fi'il yang sedikit mu'rabnya. Nanti isim dikebelakangkan. Sekarang kita akan masuk di bab i'rabil fi'li. Bab i'rabil fi'li. Kata penulis rahimahullahu ta'ala atau kata an-nazim, raf'ul mudhari'i alladhi tajarrada an-nasibin wa jazimin ta'abbada. Fansib bi ashrin wahya'an walan wa kay kadza idzan in suddirat walam wala mukay wala mujahdin wa kadza hatta wa aw wal wawu wal fa fi jawabin qad anaw bihi jawaban ba'da nafin aw talab kala tarum ilman wa tatruka ta'ab wa jazmuhu bilam walamma wa qad wajab wala min dallata ala talab kadzaka in wama waman wa idma ayyun mata ayyana aina mahma wa haitsuma wa kaifama wa anna kain yaqum zaidun wa amrun qubna wa jazim bi'in wama biha qad ulhiqa fi'laini lafzan aw mahallan mutlaqan wal yaqtarin bil fa jawabun law waqa ba'dal adati maudhi asyartin tana. Di bab ini ikhwan wa akhwat, beliau sudah sampai di bait keberapa sekarang? 96 Ustaz.
66. Bait ke-96 ya, sampai bait ke-104. Bait 96 sampai bait ke-104 ya. Di sini ada beberapa masail ya dari bab ini ya, dari bab ini. Kata penulis rahimahullahu taala ya, raf'ul mudhari'il ladzi tajarrada an nasibin wa jazimin ta'abbada. Di sini di bait ke-96 kita akan dapatkan satu masail. Satu masail yaitu keadaan rafa fi'il mudhari. Keadaan rafa fi'il mudhari. Kata penulis rahimahullah atau kata nazim, raf'ul mudhari'il ladzi tajarrada, rafa'nya fi'il mudhari yang kosong, rafa'nya fi'il mudhari yang kosong, an nasibin wa jazimin ta'abbada, dari penasab dan penjazam selamanya. Rafa'nya fi'il mudhari yang kosong, an nasibin wa jazimin ta'abbada, dari penasab dan penjazam selamanya. Maka di sini ikhwan kita bisa dapatkan ya bahwasanya fi'il mudhari ya, kita sudah bagi kemarin 3 fi'il. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Dan bahwasanya fi'il madhi dan fi'il amr hukumnya keduanya adalah mabni. Mabni. Hukumnya keduanya adalah Mabni. Ya. Berarti tersisa fi'il mudhari saja. Ya, fi'il mudhari yang hukumnya mu'rab. Yang dimana fi'il mudhari yang hukumnya mu'rab ya, yaitu ketika terlepas dari nun, 2 nun ya. Ketika terlepas dari 2 nun. Yaitu apa? Nun niswah dan nun taukid. Nun niswah yaitu wazannya yaf'ulna dan taf'ulna, dan yang kedua adalah nun taukid. Nun taukid. Ahsan. Maka di sini selain dari fi'il mudhari tersebut semuanya mu'rab. Maka kata penulis rafa'nya fi'il mudhari yang kosong dari nawasib dan jawazim selamanya. Maka kita dapatkan di sini faidah bahwasanya hukum asal fi'il mudhari adalah marfu. Hukum asal fi'il mudhari adalah marfu. Kapan dia mansub? Ketika ada nawasib. Dan kapan dia mansub majzum? Ketika ada jawazim, penjazam. Jadi hukum asalnya fi'il mudhari adalah marfu. Dia akan mansub ketika ada jawazim, nawasib, dan dia akan majzum ketika ada jawazim. Pertanyaannya sekarang, apa yang membuat fi'il mudhari tersebut marfu ikhwan? Apa yang membuat fi'il mudhari tersebut marfu? Ketika kosong dari penasab dan nawasib dan jawazim. Nah, kosong dari penasab dan penjazam. Itu kalau pendapatnya mayoritas ulama ya. Pendapatnya mayoritas ulama. Kenapa bisa fi'il mudhari marfu? Ya, karena tidak adanya amil penasab dan penjazam. Nah, itu menurut menurut ya kebanyakan ulama nahwu ya. Kebanyakan ulama. Tapi ada pendapat yang lain ya, tapi saya tidak mau jelaskan ya di sini. Pendapatnya di syarah
Imriti ya, beliau jelaskan kenapa bisa ada beberapa alasan ya para ulama. Ya, jadi para ulama sepakat bahwasanya fi'il mudhari hukum asalnya marfu. Tapi mereka berbeda pendapat kenapa bisa Kenapa bisa marfu atau amilnya apa? Apa amil dari fi'il mudhari tersebut? Dan di sini para ulama berbeda pendapat. Salah satu pendapatnya yang beliau sebutkan adalah kosongnya dari penasab dan penjazm. Ya, kosong dari penasab dan penjazm. Gitu ya. Cuma nanti dibantah sama ulama yang lain. Masa sesuatu yang tidak ada mempengaruhi yang ada? Paham maksudnya, ikhwan? Sesuatu yang tidak ada masa mempengaruhi yang ada? Kan amilnya kan tidak ada kan? Amilnya tidak ada, kosong. Ya, masa amil tidak ada mempengaruhi yang ada? Nah, gitu, ya kan? Nah, itu salah satu bantahan yang cukup menarik ya kalau kita baca syarahnya dari Al-Bajuri, ya, dari Bajuri dan syarah Ajurmiyah yang lain ya. Misalnya Al-Kafrawi. Al-Kafrawi jelaskan beberapa alasannya ya, tapi ini kita tidak bahas alasannya. Intinya salah satu alasannya yang dikemukakan oleh ulama adalah kenapa bisa fi'il mudhari marfu? Karena tidak ada amil nawasib dan amil jawazim. Oleh karenanya ikhwan, amilnya ya, kalau yang lain ada amil lafzi, amil secara lafaz, maka amilnya fi'il mudhari marfu, dia itu namanya amil maknawi. Amil apa namanya? Amil maknawi. Amil maknawi. Karena amil itu ada yang lafzi, contohnya misalnya huruf jer. Huruf jer, setelah huruf jer membuat apa? Isim setelahnya? Majrur. Ah, itu namanya amil lafzi, yaitu huruf jernya. Kan terlafazkan kan? Huruf jer. Nah, ada amil maknawi. Nah, salah satu amil maknawi itu adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kenapa bisa marfu? Karena maknawi, tidak ada lafaznya, yaitu kosongnya dia dari penasab dan penjazm. Nah, nanti kita akan dapatkan satu lagi amil maknawi, ya. Satu lagi amil maknawi. Yang pertama adalah fi'il mudhari yang marfu, ya. Karena tidak ada lafaznya yang membuat dia marfu, gitu ya. Maka ini yang antum harus ketahui ya, alasan kenapa bisa fi'il mudhari marfu, ya. Sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu, karena antum tahu kondisi awalnya fi'il mudhari adalah marfu, maka antum harus tahu tanda marfunya dulu. Satu tanda marfunya fi'il mudhari shahihul akhir. Apa tanda marfunya? Waw jamaah. Kenapa waw jamaah? Astagfirullah. Dhamma. Itu fi'il mudhari shahihul akhir. Yang kedua, af'alul khamsa. Apa tanda marfunya? Subutun nun. Nun, tetapnya nun. Dan yang terakhir, fi'il mudhari mu'tal akhir. Apa tanda marfunya? Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Ya, dhammah muqaddarah. Maka di sini ada tanda marfunya. Yang pertama, dhammah zahirah. Ya, dhammah yang jelas pada fi'il shahihul akhir. Yang kedua adalah af'alul khamsa, yaitu subutun nun. Dan yang ketiga adalah dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Sekarang kita mulai dari penasab fi'il mudhari. Lanjut di bait berikutnya. Fansib bi ashrin wahya an walan wa kai kadza idzan in suddirat wala mukai wala mujahdin wa kadza hatta wa au wal wawu wal fa fi jawabin wa anau bihi jawaban ba'da nafin aw talab kala tarum ilman wa tatrukit ta'ab. Nah, sekarang
Di bait ke 97 sampai dengan 99 kita dapatkan satu masail, yaitu 10 nawasib, 10 penasob. 10 penasob. Kata penulis atau kata nazim, fansib bi ashrin wahya'an walan wakai. Nasobkanlah dengan 10. Maksudnya 10 nawasib, yaitu 10 amil. 10 amil. Yaitu wahya, yaitu 1 an. 2 walan dan lan. Dan 3 kai. Kemudian bait berikutnya, kaza idzan in suddirat wala mukai. Begitu pula yang keberapa sekarang? 4. Keempat ya sekarang. Yang pertama tadi apa? An. An. Kedua? Lan. 3? Kai. Begitu pula 4, idzan. Idzan di situ dia bilang in suddirat, apabila berada di awal perkataan. Saddara itu adalah memulai, ya, memulai awal perkataan. Apabila dimulai di awal perkataan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, lam kai, yaitu lam. Lamu kai. Kemudian bait 98. Wala mujahdin wa kadza hatta wa au. Yang ke berapa sekarang nawasibnya? 6. 6. Yang keenam, wala mujahdin dan lam juhud, lam jahat. Lam juhud. Wa kadza, dan demikian juga hatta yang ketujuh. Hatta yang ketujuh. Wa au, dan au. Berarti au sekarang berapa? 8. 8. Kemudian wal wawu wal fa fi jawabin wa anau. Dan waw juga. Dan terakhir dan fa fi jawabin wa anau. Di dalam jawaban yang mereka inginkan. Ya, mereka inginkan. Maksudnya mereka ulama nahwu, ya. Maksudnya au, waw dan fa itu maksudnya dalam bentuk jawaban, ya. Au jawab, kemudian waw jawab, kemudian fa jawab. Kemudian bait 99, bihi jawaban ba'da nafin au talab. Padanya ada jawaban setelah penafian atau talab. Ini pembahasan 3 terakhir, ya, yaitu au, waw dan fa, ya. Au, waw dan fa. Padanya maksudnya pada ketiga tersebut, ya, pada ketiga tersebut au, waw dan fa sebagai jawaban setelah penafian atau tolab. Kala tarum ilman wa tatrukit ta'at.
seperti ka, begitu ka seperti, beliau berikan contoh dari jawabnya ya, jawabnya. La tarum ilman, la tarum ilman wa tatrukit ta'ab. La tarum ilman wa tatrukit ta'ab. Wa tatruka ya, wa tatruka, karena itu dalam bentuk nawasib ya, dalam bentuk nawasib. La tarum ilman wa tatruka ta'ab ya. Maksudnya itu la tarum ilman, jangan kamu mencari ilmu. Wa tatruka ta'ab, dalam keadaan kamu meninggalkan rasa letih. La tarum ilman wa tatruka ta'ab, jangan kamu mencari ilmu dalam keadaan kamu meninggalkan keletihan. Ya, maksudnya jangan mencari ilmu kalau tidak mau letih, ya, kalau tidak mau capek. Ya. Nah, sebentar kita dapatkan. Maka di sini ikhwan ada 10 penasab ya. Satu apa? Satu an, dua Lan. lan, tiga Kai. kai, empat Izat. idan, lima Lamul kai. lamu kai, enam Lam juhud. lamu juhud, tujuh Hatta. hatta, delapan, sembilan, sepuluh apa? Au. Au. Wau. Au, waw, fa, yaitu au, waw, fa, jawab. Jawab. Jawaban. Nah, sekarang artinya an itu artinya hendaknya. Hendaknya. Lan artinya tidak akan. Kai artinya agar. Kai artinya agar. Kemudian idzan, jika demikian atau kalau demikian. Kemudian nomor berapa sekarang? 5 ya? 5? Amakai. Yaitu lamukai. Lam ya, lam. Lam yang artinya agar juga. Karena namanya lamukai. Lamnya artinya agar. Nah, di sini sebenarnya kalau kita mau detailkan lagi maksudnya ya, ada maksudnya masdaria, ada maksudnya ta'liliyah, cuma itu lebih panjang ya, tapi kita sederhanakan saja ya, sederhanakan saja. Jadi ada maksudnya. Kemudian ada maksudnya juga an ya, an yang terhapus dan yang tidak, itu kita lewati dulu ya, lewati. Asalkan antum tahu dulu masing-masing awamil nawasib dan jawazimnya. Kemudian yang keenam lam juhud, ya artinya ya artinya tidaklah. Tidak. Ya, tidaklah. Kemudian hatta sehingga. Hatta sehingga. Wa au fa, au artinya atau. Waw itu dan. Fa itu artinya maka. Fa artinya maka. Yang semuanya itu berfungsi sebagai jawaban. Au, waw, dan fa berfungsi sebagai jawaban. Jawaban. Nah, sekarang kita berikan contohnya langsung saja ya. Berikan contohnya langsung. Kita berikan contohnya saja di dalam
Al-Quran. Contohnya di dalam Al-Quran. Kita mulai dulu dari an masdariyah ya. An masdariyah. Ya, kalau kita mau detailkan satu-satu ya itu pembahasan pembahasan lebih detail ya qadarullah waktu ya. An masdariyah. Contoh an masdariyah. Coba antum semua buka Al-Qur'annya ya. Buka Al-Qur'an. Coba cari Al-Qur'annya. Kalau bisa Al-Quran HP saja ya, Al-Quran HP supaya cepat dicari ya. Surah dan ayatnya ya, supaya antum cari surah dan ayatnya. Sudah buka Al-Quran HP-nya? Udah Ustaz. Udah Ustaz. Ya, coba angkat tangan yang sudah buka Al-Quran HP-nya, angkat tangan. Al-Quran HP kalau bisa gunakan Al-Quran HP biar lebih cepat. Coba angkat tangan yang sudah buka. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Buka semua Al-Quran HP-nya ya. Bukan semua Al-Quran HP-nya. 16, 17, sudah? 18, 19. Baru 19 orang. Baru 19 orang. Yang lain? Banyak. Baru 19 orang. Yang lain? Sudah? 22, 23, 24, 24 orang. Baik, sisanya saya kira sudah buka ya Al-Quran HP-nya ya. Baik. Sekarang kita mulai dari an masdariyah dulu. An masdariyah contohnya antum baca, coba buka surah Yusuf ayat 13. Surah Yusuf ayat 13. Yusuf. Surah Yusuf ayat 13. Coba Abdul Qayyum, coba dibaca Abdul Qayyum. Untuk 16. Surah Yusuf 13. 13. Kok A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa Ya, akhafu an sudah. ya'kulahu Baik, sudah. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Mana di situ annya? antaz. An tadhhabu itu syahid pembahasan kita ya. An penasob ya, nasob. Maka tadhhabu itu fi'il mudhari, hukumnya mansub. Tanda mansubnya apa? dengan itu dihapuskan dulu ya, Ustaz. Penun. Tanda Betul. hasbun, tanda mansubnya apa? Hazfun nun. Tanda mansubnya hasbun karena termasuk af'alul khamsa. Jadi kalau kita i'rab itu fi'lun mudhari'un mansubun bi an masdariyah ya wa alamatu nasbihi hadfun nun niabatan anil fathati li'annahu minal af'alil khamsa. Nah, itu ya. Itu kalau kita i'rab secara Arab ya. Kalau antum susah bilang saja apa namanya? Fi'il mudhari hukumnya mansub, tandanya hasfun nun karena af'alul khamsa. Ya. Selesai an masdariyah. Lanjut yang kedua adalah an. Silakan buka surah Al-Isra ayat 90. Surah Al-Isra ayat ke-90. Ini banyak sekali contohnya ya, cuma saya baca saja yang disyarah. Saya dibaca saja yang disyarah. Al-Isra ayat 90. Coba Abdul Qayyum dibaca. Intinya an masdariyah lan itu terlalu banyak contohnya dalam Al-Qur'an ya. Itu saya hanya membaca syarah saja supaya lebih
terarah ya. Dari terarah. Ya, fadal. وقالوا لن نؤمن لك حتى نفجر لنا من Iya, sudah? الأرض ينبوعا. Wa qalu lan nu'mina laka hatta, mana syahid pembahasannya kita? Lan لن Lan لن nu'mina. لن نؤمن. lan nu'mina. Lan nu'mina. Maka antum perhatikan di situ nu'mina itu fi'il mudhari, hukumnya mansub karena adanya lan. Tanda mansubnya adalah fathah karena termasuk fi'il mudhari apa? Sahihul akhir. Sahihul akhir. Kalau kita i'rab fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatun nasbihi al-fathahatu zahiratu ala akhiri li'annahu min fi'lil mudhari' allazi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ya. Banyak contohnya ya, lan. Lanjut lagi kai. Lanjut lagi kai. Adapun kai, silakan dibuka surah Al-Hadid ayat ke-23. 23. Hadi. Dua, tiga. Iya. Silakan dibaca. Nanti. La ta'saw. Al-Hadid ayat 23. Ada lagi Ustaz? Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Ayat 23, ayat 23. Ayat Oh, 23. lupa itu. Afwan. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la Mana yuhibbu. syahidnya? Mana Itu syahidnya ikhwan? Akhwat? Likaila Ta'saw. ta'saw. tahu. Maka perhatikan di situ kainya di situ ikhwan adalah kai yang berfungsi sebagai masdariyah karena ada la di depannya. Ada lam kai. Untuk masdariyah ya. Ada lam di depan. Maka kai di situ itu adalah nawasib ya, nawasib. Kemudian ta'saw itu fi'il mudhari, hukumnya mansub karena kai masdariyah ya. Kemudian tanda nasabnya adalah apa tanda nasabnya? Hasbun nun. Hasfun Nun. nun karena termasuk apa? Af'alul khamsa fil mudhari' Af'alul khamsa ta'sawuna. Ya, ta'sawuna. Itu kalau bentuknya sebagai masdariyah. Adapun kalau bentuknya sebagai apa namanya? Ta'lil ya, ta'liliyah. Coba silakan buka surah Al-Hasyr ayat ke-7. Surah Al-Hasyr ayat ke-27. Al-Hasyr ayat berapa Ustaz? Ayat 7. Oh, ayat 7 belum ayat 7. Ayat 7, ayat 7. 34. Ayat 7. Silakan. Abdul Qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walid rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil. Ini kaila Oke. kaila yakunu du kaila yakuna dualatan bainal aqniya minkum. Baik, mana syahidnya di situ? Kaila Mana syahidnya? Kaila Kaila Yakuna. yakuna. Maka perhatikan di situ yakuna itu mansubnya karena kai ta'liliyah. Ya menunjukkan illah ya, yang menunjukkan illah. Yakuna itu mansubnya karena kai, tanda mansubnya adalah fathah karena termasuk fi'il mudhari sahihul akhir. Fi'il mudhari sahihul akhir. Lanjut lagi. Yang ke berapa sekarang? Yang ke berapa sekarang? 4. Izan. Yang ke empat ya, yang keempat. Idzan. Ya, idzan silakan lihat di surah di sini tidak apa, tidak ada contohnya. Contohnya di dalam Al-Qur'an. Saya berikan contoh ya dari contohnya. Contoh misalnya misalnya ada orang yang berkata ke kita, sa'azuruka, saya akan mengunjungimu. Terus kalau kita bilang ya, idzan ukrimaka. Idzan ukrimaka. Ya, kalau ada bilang sa'azuruka, kemudian apa namanya? Kita bilang ke dia, idzan ukrimaka. Kalau begitu saya akan memuliakanmu. Saya akan memuliakanmu. Sama saya Putus-putus Ustaz. nawasib ya. Putus-putus Ustaz. Ustaz. Sekarang bagaimana? Masih putus-putus. Masih putus-putus? Udah jelas Ya, udah lumayan. Baik. Baik. Sekarang kita masuk ke nawasib ke berapa? 5. Kelima ya. Kelima. Nah, 4 nawasib yang pertama itu adalah nawasib ya. 4 nawasib yang pertama. Aduh, coba di anu dulu, ribut sekali. Bukan anak labor. Coba ribut sekali. Siapa ini? Ya. Tadi. 4 nawasib yang pertama, ikhwan, adalah nawasib yang menasobkan fi'il mudhari dengan sendirinya. An menasobkan dengan sendirinya, lan menasobkan dari sendirinya, kai dengan sendirinya, idzan dengan sendirinya. 6 terakhir menasobkan dengan adanya an mudmaroh. Dengan an yang tersembunyi.
Gatlah oke dua mau berana kalau Dengan an yang tersembunyi. Dengan an yang tersembunyi. Ya, maksudnya ada an ya, ada an, tapi tersembunyi. Mudmar. Kita mulai dari lam kai. Yang pertama lam kai atau lam ta'lil. Lam ta'lil. Coba dibuka surah Al-Fath ayat 2, juz 26. Surah Al-Fath ayat 2. Coba dibaca Abdul Qayyum. Apa itu Ustaz? Tunggu. Juz 26. Ya, Al-Fath ayat 2. Ayat berapa Ustaz? Ayat 2, ayat 2. Ya. Al-Fath. Oke. Ya, silakan. Billahi minasyaitonir rajim. Liyaghfira laka Allahu ma yataqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimmu ni'matahu 'alaika Wa yutimma Baik. ni'matahu Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Mana di situ syahid pembahasannya kita? Lam kai atau lam ta'lil? Liyaghfira. Liyaghfira lak. Maka yaghfira itu fi'il mudhari mansub karena lam ta'lil atau lam kai. Tandanya fathah karena fi'il mudhari sahihul akhir. Makanya huruf waw wa yutimma karena wawnya di situ atofnya ke yaghfira. Wa yutimma. Liyaghfira laka Allah, agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan untukmu ya dari dosamu yang sebelum dan setelahnya. Wa yutimma, dan dia menyempurnakan. Gitu. Temukan husban favoritmu. Lanjut di mana? Di nawasib yang ke-6 ya. Nawasib yang ke-6 adalah lam al-juhud. Lam buku bahasa al-juhud. Lam al-juhud memiliki syarat beramalnya. Juhud memiliki syarat di dalam beramal, yaitu harus diawali. Harus diawali oleh kata atau kalimat makana atau lam yakun. Makana atau mala yakun. Lam yakun. Lam yakun syai'an Makana atau lam yakun. Maka itu syaratnya harus diawali oleh makana atau lam yakun. syai'an maghfura. Silakan buka surah Al-Anfal ayat 33. Surah Al-Anfal ayat 33. Kalau sudah lihat Abdul Qayyum, coba dibaca ya. Al-Anfal ayat ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Sini. Walau Lanjut. atawallaw wa hum mu'ridun. Ayat 33. Wa maka Ayat 33. Kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Di mana syahid pembahasannya itu? Liyu'adzibahum.
yu'adzibahum. Dan tidaklah Allah mengazab mereka padahal engkau Muhammad masih ada di dalamnya. Maksudnya masih ada bersama mereka. Tidaklah, jadi wa ma kana Allahu li yu'adzibahum, tidaklah Allah mengazab mereka. Bukan, lamnya di situ bukan bermakna agar ya. Tidaklah Allah, penyangkalan ya, penyangkalan. Al-juhud artinya penyangkalan. Tidaklah Allah mengazab mereka bersamaan engkau ada di dalamnya. Maka lam di situ itu lam al-juhud karena diawali oleh Makana. maka yu'adziba itu fil mudhari hukumnya mansub karena lam al-juhud, tandanya fathah zahirah karena termasuk fil mudhari Sahihul akhir. sahihul akhir. Lanjut lagi. Hatta. Silakan dibuka Abdul Qayyum surat Toha ayat 91. Surat Toha ayat 91. Ya, silakan. قالوا لن نبرح عليك عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. Baik, yang mana syahid pembahasan kita di situ? Hatta yarja ilayna Musa. Ahsan. Maka yarja fil mudhari hukumnya mansub karena hatta ya. Tanda mansubnya fathah zahirah karena termasuk fil mudhari sahihul akhir. Maka yarji'a fi'lun mudhari'un mansubun bi hatta wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih li'annahu min fi'lil mudhari allazi lam yattasil bi akhirih syai'. Ya. Terakhir yang tiga ya, fa sababiyah. Ya, fa sababiyah. Kemudian waw ma'iyah, fa sababiyah, waw ma'iyah dan au. Ya, dan au. Kita mulai dari fa sababiyah. Ya, saya urutkan dulu ya dari fa sababiyah. Fa sababiyah. Silakan buka surah Fatir ayat 36. Untuk fa sababiyah. Dan fa ini sebenarnya banyak sekali perinciannya ya. Ya kalau kita tidak jelaskan ya perinciannya, fungsinya dari fa ini. Fatir ayat 36, surah Fatir ayat ke-36. Ada Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Kadzalika najzi. Di mana pembahasannya kita? Fa sababiyah? Fayamutu. Maka perhatikan fa sababiyahnya di situ. Fa ya fa sababiyah, kemudian yamutu fil mudhari hukumnya mansub karena fa sababiyah, tandanya hazfun nun karena af'alul khamsah. Barakallahu fiik. Ya. Barakallahu fiik ya. Adapun fa sababiyah itu terbagi menjadi dua ya. Fa sababiyah terbagi menjadi dua. Ya. Dia sebagai jawaban dari penafian sebagaimana yang antum lihat di yang tadi di surah Fatir, dia jawaban dari penafian. La yuqda alaihim itu penafian. Dia jawaban dari penafian.
Atau yang kedua sebagai tolab. Sebagai tolab. Maka tolab itu ada beberapa jenis ya. Ada amar, ada doa, nahi, istifham, ard, taksis, tamanni, ar-roja. Ya. Maka itu sebagai apa namanya pembagiannya ya. Jadi fa sababiyah itu terbagi dua. Dia sebagai jawaban untuk nafi, atau yang kedua jawaban untuk tolab ya. Jawaban untuk tolab. Adapun nafi tadi kita sudah dapatkan ya, surah Fatir. Adapun kalau tolab ya antum tulis saja ya, tulis saja untuk tolabnya. Adapun contohnya saya tidak usah tulis. Kalau tolab itu ada banyak ya. Jumlah tolabiyah. 1, amar. Amar, perintah. 2, ad-du'a. Doa. Permintaan. Atau doa. 3, nahi, pelarangan. 4, istifham. 5, arad. Arad itu ain, ro dengan dot. Arad. Al-ardu. Ain, ro, dan dot. Yaitu permintaan dengan halus. Al-ard itu artinya meminta dengan halus. Baris nganti lah. Kemudian tahdid. Baris tidak mentah-mentah. Tahzib. Tahdid, dot. Saya tulis ya. Kayaknya kita sampai nawasib saja karena agak panjang. Tahdid. 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 Saya tulis ya. Saya sudah tulis. Oh, tahdid. Tahdid. Benar badak. Ya, tahdid itu adalah meminta dengan terburu-buru. Halus. Oh, benar. Meminta dengan terburu-buru. Kemudian berikutnya tamanni. Tamanni. Tamanni berandai. Tamanni berandai. Tamanni berandai. Kemudian yang keberapa sekarang? 8. 8. 8, yaitu roja. Roja mengharap. Pengharapan. Maka itu 8 tolabiyah ya. 8 tolabiyah. Contoh dari fa sababiyah untuk tolab ya, kita kasihkan saja satu untuk tolab ya, yaitu di tamanni ya. Silakan buka surah An-Nisa ayat ke-73. Surah An-Nisa ayat ke-73. Oke. Juz 5 ya, juz 5. Ini khusus untuk tamanni ya, tamanni. Surah An-Nisa ayat ke-73. Fadhal Abdul Qayyum. Wala in usul. Ada berapa Ustaz tadi? Ayat 73. 3. 73. Sababiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'ali
لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Ayat Belum. 73. Ini saya ayat Ayat 73. 73. Oh, 83 Ayat itu. Allahu Akbar. Apaan. Pantas diam-diam semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walain asobakum fadlum minallahi layaqulanna ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddatun ya laitani kuntu ma'akum fa'afuza fawzan azima. Baik, yang mana syahid pembahasan kita di situ? Afuza. Mana syahid pembahasannya, Ya ikhwan? laita. Fa Laita, sababiyah. Fa- Sababiyah. Fa'afuza. Fa'afuza fauzan azima. Ya laitani, wahai seandainya saya bersama mereka, fa'afuza fauzan azima, maka saya akan ya menang dengan semenang-menang. Banyak. Nah, maka perhatikan afuza itu ya dia mansubnya dan fa sababiyah. Fa sababiyah. Ingat ya, pembahasan fa sababiyah dan waw ma'iyah itu satu ya. Fa sababiyah dan waw ma'iyah itu satu. Ya. Fa sababiyah dan waw ma'iyah satu. Jadi bisa untuk nafi, bisa untuk tolab. Mau fa sababiyah dan waw ma'iyah. Cuma kebetulan di Al-Quran itu ini kita dapatkan fa sababiyah. Adapun waw ma'iyah ya antum bisa dapatkan dalam bentuk istifham dalam Al-Quran. Ya, dalam bentuk istifham. Silakan dibuka ikhwan wa akhwat surah Al-A'raf ayat 53. Surah Al-A'raf ayat ke-53. Silakan dibaca. Nomor 3. Oh, afwan, bukan ini ya, bukan apa? Afwan, bukan waw ma'iyah ya. Tidak ini. Di Al-Qur'an itu tidak ada waw ma'iyah ya. Belum ada yang kalau untuk waw ma'iyah contohnya itu banyak ya. Contohnya itu banyak kalau waw ma'iyah. Misalnya ya, misalnya itu ya apa namanya untuk syair ya. Syair. Ya, itu apa namanya? Untuk syair ya, untuk syair. Ya. Baik. Kalau waw maya itu apa namanya? Itu cukup banyak ya. Cukup banyak contohnya. Kemudian terakhir, huruf terakhir yaitu au. Au. Ya. Au memiliki dua makna ya. Memiliki dua makna. Dan maknanya yang pertama illah, kecuali. Atau makna kedua adalah ilah, ke. Makna pertama adalah illah, kecuali. Atau makna kedua adalah ilah, ke. Ilah, ke. Contoh saya tulis ya, contohnya. Saya tulis ya. La atlubannal ilma au amuta. La atlubannal ilma au amuta. Saya benar-benar akan mencari ilmu
hingga saya meninggal. Perhatikan, di mana syahid pembahasan kita di situ? Au amuta. Au amuta. Au amuta. Maka aunya di situ bermana apa? Bermana illa atau bermana ilah? Bermana Ilah. ilah. Ke. Ya. Saya benar-benar akan mencari ilmu hingga aku meninggal ya. Ini aku wafat. Maka ini adalah apa namanya? Contoh dari au ya. Maka saya juga dapatkan ya bahwasanya penggunaan dari au ini ya itu biasanya didapatkan pada syair ya. Didapatkan pada syair. Kan ya? Barakallahu fiik. Alhamdulillah ya, selesai pembelajaran kita pada malam hari ini. Kalau kita mau jelaskan lagi sampai jawazim itu saya kira karena saya kasihkan contoh makanya agak lama ya. Agak lama makanya kita apa namanya? Cukupkan saja. Sebagai kesimpulan bahwasanya nawasib itu ada berapa totalnya? 10. 10 ya. 4 yang memansubkan dengan sendirinya, 4 di awal yaitu an, lan, kai, dan idzan. An, lan, kai, dan idzan. Dan 6 sisanya itu karena adanya an mudmaroh, an yang tersembunyi padanya. An yang tersembunyi padanya. Ya. Jadi ada an yang tersembunyi. Ahsan, selesai pembahasan kita pada nawasib ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk di jawazim di hari Sabtu bismillah taala supaya pekan depan kita fokus sama marfuat ya, marfuat. Barakallahu fikum. Baik, sebelum kita tutup ada mungkin mau bertanya 3 pertanyaan fadhil. Halo Ustaz. Silakan. Ya, assalamualaikum. Untuk pembahasan tadi Ustaz yang di lamul juhud, kalau dilalanya untuk huruf lamul juhud itu sendiri Ustaz, maksudnya dia dilalanya memang menunjukkan nafi atau memang gara-gara ada manafi sebelumnya? Dilalahnya apakah lamul juhud itu dilalanya memang secara wad'an itu menunjukkan nafi atau gara-gara dipasangkan dengan manafiyah di situ di makana? Kalau dia lam berdiri sendiri ya, makanya dia itu namanya lamukai, makanya dia itu wajib dipasangkan dengan lam wajib dipasangkan dengan makana dengan lam yakun. Makanya dia menjadi lam juhud. Kalau dia tidak dipasangkan, maka dia nanti bisa iskal antara penempatannya antara lam al-kai. Makanya dia itu wajib didahului oleh lam wajib didahului dengan penafian yaitu makana atau lam yakun ya, lam yakun. Nah, itu yang membedakan dia dengan lam al-kai, lam al-kai. Barakallahu fiik. San. Kemudian ada lagi? Oh ya, berkaitan dengan pertanyaannya Abdurrahman kemarin ya. Abdurrahman, bisa didengar? Iya Ustaz. Iya. Ya, berkaitan dengan pertanyaan yang mabni, ya mabninya nun niswa ya, bertemu. Masih ingat pertanyaannya? Nun taukid ya. Nun taukid. Bahwasanya kalau penulis Kafrawi, ya saya sudah lihat ya, bahwasanya penulis Kafrawi itu bilang bahwasanya dia itu secara lafaz mabni tapi secara mahal dia marfu. Jadi ketika kita mabni ketika kita i'rab dia fil mudhari yang bersambung dengan nun taukid, maka dia mabni tapi fi mahalli raf'in. Atau ketika apa namanya saya baca juga dari Al-Hulul Al-Zahabiyah ya, ta'liqnya Tuhfatus Saniyah, ya dia juga menggunakan apa namanya fi mahalli raf'in ya. Akan tetapi yang menarik itu di Al-Bajuri di syarahnya Imriti, dia mengatakan bahwasanya ya masa dia
mabni, afwan, dia apa namanya? Ini lemah ya pendapatnya yang dikatakan oleh apa namanya? Dikatakan oleh si apa namanya? Si yang berpegang dengan pendapat tersebut. Ya, Al-Bajuri mengatakan bahwasanya ya tidak selamanya begitu ya, bahwasanya tidak ada bagian untuk i'rab secara asalnya ya, pada apa namanya, pada fi'il mudhari yang bersama dengan nun taukid ya. Kata beliau, la hadza lahu haina idzin fil i'rabi aslan. Ya, tidak ada bagian untuk i'rab pada ya nun fi'il mudhari yang disambung dan nun taukid secara asalnya ya. Li'annahu innama uriba li syibhi bil ism. Sebab ya fi'il mudhari ya, fi'il mudhari dia mu'rab karena keserupaannya dengan isim ya. Keserupaannya dengan isim. Masa dengan penambahan nun menjadi ya dia langsung berubah menjadi ada keserupaannya jadi fi'il lagi? Enggak. Jadi tidak ada hubungannya antara nun ya, lemah istilahnya ya. Dia bilang keserupaannya itu lemah kalau adanya nun taukid dengan nun niswah. Ya, masa gara-gara tersambung dengan nun itu tiba-tiba jadi fi'il ya, ada keserupaannya dan fi'il, tidak. Nah, jadi menurut Al-Bajuri itu dia itu asalnya memang dia tidak, dia itu i'rabnya secara mabniya secara lafaz dan secara mahal ya, gitu. Mafhum Abdurrahman? Berarti khilaf ya Ustaz. Iya, makanya kalau kita mau jelaskan khilaf, itu syarah ya. Kalau kita mau jelaskan matan saja, ya itu. Jadi makanya menjelaskan nahwu ikhwan, itu matan, itu tergantung siapa yang mendengar ya. Tergantung siapa yang mendengar dan bagaimana metode syarahnya ya. Sebagaimana fikih ya. Fikih bisa kita syarah satu harian. Ya, kita bisa jelaskan fikih mazhab satu harian misalnya. Tapi ya tergantung seberapa detail pembahasannya. Sama juga seperti nahwu. Nahwu kita bisa jelaskan dalam satu harian. Misalnya kita jelaskan ajurumiyah dalam satu harian ya. Tapi seberapa detail pembahasan, itu lain cerita ya. Jadi tergantung dari seberapa detail para pensyarah itu membahasnya. Gitu ya. San barakallahu fik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ini yang 10 contoh-contoh nawasib Ustadz kan sudah tadi dijelaskan dan sudah juga diberikan contoh-contohnya yang diambil di dalam Al-Quran dan beberapa juga ditulis di room chat Ustadz. Namun saya tidak mendapatkan satupun itu kalimat tanya Ustadz. Apakah bisa misal kita ambil satu saja Ustadz, idzan kita jadikan sebagai kalimat mufidah dan berbentuk kalimat tanya Ustadz. Contohnya, idzan hal turidu an tadhhaba ilal masjid. Apakah boleh itu Ustaz? Karena tadi saya tidak mendapatkan satupun yang berbentuk kalimat tanya Ustaz. Kalau untuk di apa namanya, kalau untuk tolab bisa ya, bisa. Misalnya di surah Al-A'raf ayat 53 itu dalam bentuk istifham ya, dalam bentuk istifham. Gitu ya. Contoh misalnya, coba dibuka dulu surah Al-A'raf ayat 53. Ikhwan akhwat. Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 53. Ya, silakan dibaca. Silakan. Tidak kedengaran suaranya. Kurang bagus suaranya. Halo. Halo? Ya. Silakan. Kurang bagus. Halo? Ya, silakan. Ayat berapa, Ustaz? Al-A'raf ayat 53. Oh, Al-A'raf. Bukan di screenshot. Nggak bisa, susah baca itu. Al-A'raf ayat 53.
3. 1 buka, Mak. 2, 3. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yanzuruna illa ta'wilah yauma ya'ti ta'wiluhu wa yauma ta yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana nuraddu fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal Baik, qad sudah. khasir Fa'allana min syufa'a fayashfa'u lana. Yang mana syahidnya di situ? fayashfa'u fayashfa'u lana. Apakah kami memiliki para pemberi syafaat yang mereka bisa memberikan syafaat untuk kami? Ya kan? Nah, maka itu contoh dari istifham untuk fa sababiyah. Contohnya lagi untuk waw ma'iyah, ya waw ma'iyah misalnya saya kasihkan contoh, misalnya saya tulis ya. Misalnya saya kasihkan contoh. Hal hafizta durusaka wa usammi'aha laka. Al hafizta durusaka wa usammi'aha laka. Apakah engkau telah menghafal pelajaranmu sehingga aku bisa mendengarkannya, memperdengarkannya untukmu? Gitu ya. Nah, itu contoh dari istifham. Adapun yang lain ya bisa jadi kita berikan contohnya tapi bukan murni pertanyaan ya, bukan murni pertanyaan, tapi kalimatnya apa? Kalimat tanyanya itu cukup lengkap ya, cukup lengkap. Cukup lengkap. Misalnya kita menggunakan hatta misalnya gitu kan. Gitu kan? Bisa kita gunakan hatta, ya bisa jadi kalau kita gunakan pertanyaan, tapi untuk kalimat yang murni sebuah pertanyaan ya ndak ya wallahu alam ya, wallahu alam. Apakah saya bisa digunakan untuk murni sebuah pertanyaan, tapi kalau untuk kalimat yang panjang ya panjang itu bisa. Misalnya nanti keperluan kita. Nah, misalnya saya tulis ya, hal taqra'ul Qur'ana hatta arji'a. Apakah kamu membaca Al-Quran sampai aku kembali? Nah, itu bisa jadi ya, bisa jadi. Kalau untuk murni pertanyaan ya Allah wallahu alam. Saya kurang tahu kalau murni pertanyaan. Mafhum Muhammad Alvin? Mafhum Ustaz. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Karena sudah agak panjang kita tutup saja ya. Insyaallah kita bertemu di hari Sabtu bismillah taala. Kita tutup dan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.